Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita pasti diberkati, amin. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk setiap kita. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan pada setiap kami untuk beribadah. Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk melayani Engkau Tuhan. Kami percaya jika Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini, Engkau selalu memberikan rencana yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya mari katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan, karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Syukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Yes, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik untuk setiap kami Bapa. Kami mau datang lebih lagi kepadamu Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong hidup kita. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau berseru kepadamu lebih lagi, karena Engkau adalah tempat untuk kami berseru dan bersandar. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita, saudara. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru,
sumber kuatku. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Kaulah Tuhan penolongku. Yesus, Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Yesus, Dile adalah masyanda dalammu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau sungguh mulia. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau di atas segalanya. Biar hanya namamu yang kami muliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab nama Yesus nama yang berkuasa atas hidup kami.
hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami berharap, dan hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percaya. Dan hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami ada. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat perlindunganmu. Terima kasih Tuhan Engkau izinkan kami masuk di dalam masa-masa yang sukar. Karena kami tahu Bapa, kami masuk, kami ikut bagian dalam penderitaan Kristus. Satu anugerah buat kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Apa yang Kau pandang baik, biar itu terjadi atas kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita sekali lagi kita persiapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik. Sebab Tuhan sudah memberkati kita dengan hidupnya. Oleh karena itu mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita persiapkan segala sesuatunya. Kita persembahkan untuk Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala berkat anugerah, kebaikan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan bagian dari berkat yang Kau berikan buat kami. Dan biarlah Tuhan kami sertai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Gisi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Jemaat dapat mendownload aplikasi Zoom melalui link yang tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Online service hari Minggu 10 Mei 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDP Chandli Veronica. Seusai online service akan dilanjutkan dengan Kemi online service pukul 12 siang. Bapak Ibu dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Deborah pamit undur diri. Happy Sunday dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu, kami bisa memuji Engkau pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan lebih lanjut Engkau bekerja di tengah-tengah kami.
Buat kami mengerti firman-Mu ini Tuhan, bahkan lebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami supaya kami Tuhan bisa melakukannya dan menjadi berkat dimanapun kami ada, terutama dalam keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya puji Tuhan saudara, kita ada di awal bulan Mei ya. Tanggal 3 hari ini tanpa terasa 1 bulan kita lewati dengan stay at home. Dan saudara, ini adalah awal bulan, minggu yang pertama. Setelah ibadah ini selesai, kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Anda yang di rumah, saudara bisa siapkan seperti yang bulan lalu, saudara. Kalau Anda punya pengganti anggur, ya Anda bisa gunakan teh atau sirup. Dan pengganti roti perjamuan Anda bisa gunakan roti tawar dipotong kecil, dibagikan sejumlah anggota keluarga, dan bisa diganti juga dengan biskuit ya. Kalau ada biskuit tawar itu bisa disiapkan supaya nanti setelah kita selesai mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oke saudara, hari ini saya ingin kita belajar sesuatu hal penting ya, yang saya beri judul tentang family altar ya, atau mesbah keluarga saudaraku. Saudara, mesbah keluarga atau saat teduh keluarga itu adalah satu kegiatan yang sudah banyak terkikis di zaman modern ini saudaraku. Ya kurang lebih 90% keluarga Kristen tidak melakukan atau tidak lagi mengadakan hal ini saudara. Ya memang menyedihkan. Kesibukan telah mengambil saat-saat penting. Ya kesibukan telah mengambil bagian ini dari kehidupan keluarga saudaraku. Sehingga apa? Dosa telah meruntuhkan gairah ini di dalam keluarga kita saudara. Padahal saudara, kita semua tahu bahwa Tuhan itu haruslah hadir di dalam rumah kita, dan Tuhan itu harus dipanggil di dalam rumah kita saudaraku. Ya sebagai sebuah keluarga yang percaya kepada Tuhan, sangat aneh kalau kita tidak membuat Tuhan menjadi utama dalam keluarga kita. Dan saudara, mungkin saudara banyak tidak tahu bahwa keluarga itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Keluarga itu dibuat oleh Tuhan saudara. Tetapi selama ini ada banyak keluarga Kristen telah menghilangkan unsur Tuhan di dalam karya tangannya. Ya, kita menggantikan dengan ornamen kita sendiri saudara. Seolah-olah kita masuk dalam buatan Tuhan dan kita mengganti semua kesan. Seolah-olah itu bukan Tuhan yang membuatnya. Ini yang menjadi kesedihan kami saudara, kesedihan saya secara pribadi, bahwa ada banyak keluarga-keluarga Kristen justru kehilangan yang namanya mesbah keluarga. Dan saudara, mesbah keluarga ini ya dikenal dengan 2 cara ya penggunaannya, cara kita mengadakannya. Ada disebut sebagai mesbah keluarga formal dan mesbah keluarga informal saudara. Kalau formal itu adalah kita menyediakan waktu khusus antara suami, istri, ya, antara ayah, antara papa dan mama, kemudian dengan anak-anak. Kita menyediakan waktu khusus, kita berkumpul, kita kemudian ada doa, ada pujian dan ada penyembahan bersama-sama. Kemudian kita diskusi firman Tuhan, ya kita sharing satu sama lain, kita saling menguatkan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang satu ayat, ya kemudian kita doa berkat saudaraku. Biasanya tergantung, ya ada yang 15 menit, ada yang 20 menit saudara, tapi ada juga yang 1 jam. Mereka bisa menyembah bersama-sama. Ya dan ada mesbah keluarga informal. Ya, mesbah keluarga informal itu seperti yang tertulis ya di dalam Ulangan ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatakan kepada orang Israel, waktu kamu bangun, waktu kamu berjalan, waktu kamu bekerja, waktu kamu sedang dalam perjalanan, sampaikan itu kepada anak-anakmu. Artinya apa?
tidak dibatasi oleh waktu khusus, tetapi setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada momen, setiap kali ada kejadian, kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dan kalau kita mendapatkan satu kesan hikmat daripada Tuhan mengenai hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, saudara, kita juga sharingkan kepada siapa? Kepada anggota keluarga kita. Nah, mengapa saudara mesbah keluarga itu penting? Dan kenapa kita wajib membangunnya? Kalau Anda baca sama-sama di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1a, saudara, dikatakan di sana bahwa, saya bacakan ya, nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya ulang sekali lagi. Nyanyian Siarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, saudara. Nah, kenapa begitu penting? Karena Mazmur berkata bahwa rumah tangga sehebat apapun kita, ya, seganteng apapun kita, sepandai apapun kita, akan menemui kendala di dalam membangun rumah tangga, saudaraku. Kecuali Tuhan ada di dalamnya. Kita akan kesulitan, saudara, untuk menikmati kebahagiaan kekal, bahkan keselamatan atas rumah tangga kita, kecuali Tuhan ada di dalamnya. Kita tidak pernah tahu, saudara, bagaimana kehidupan kita bakal nanti melewati masa-masa sukar dalam pernikahan. Kita tidak pernah tahu apakah kita nanti bakal tergoda enggak sama wanita atau pria yang lain, saudaraku. Tetapi ketika ada takut akan Tuhan di dalam rumah, maka rumah tangga itu tetap akan dijaga di dalam anugerah Tuhan. Ini yang kadang-kadang, saudara, yang kadang-kadang kita abaikan. Padahal Mazmur berkata sia-sia usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan sendiri yang merekatkan kita dengan cintanya. Kalau bukan Tuhan sendiri yang hadir, saudara, sehingga kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan menjadi sesuatu yang merekatkan kita. Makanya saudara, mari kita mulai melihat bahwa betapa pentingnya Tuhan itu hadir di dalam rumah. Dan kalau Anda baca di sini, ini menarik, dikatakan apa? Siapa yang tulis, saudara? Mazmur 127 1a ini siapa yang tulis? Ya, nyanyian Siarah siapa? Salomo. Nah, Salomo, saudara, itu sudah nuliskan bahwa Tuhan memegang peran penting, peran utama di dalam membangun rumah tangga. Nah, saudara, masalahnya apa? Touching point atau akses point supaya Tuhan bisa hadir di dalam rumah, Tuhan bisa ada di dalam rumah bersama dengan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus ada mesbah di sana. Kalau tidak ada mesbah, bagaimana Tuhan bisa hadir, saudara? Kalau tidak ada persembahan yang dibawa kepada Tuhan, bagaimana dia bisa datang? Nah, kita seringkali berharap Tuhan hadir dalam rumah kita, tapi kita tidak mau memberikan persembahan kita, tidak mau bayar harganya. Ingatkah saudara akan kepada satu peristiwa ketika Sakeus sedang begitu rindu menjamu Tuhan, sampai dia naik ke atas pohon. Dan Tuhan berkata, Sakeus segeralah turun karena aku akan masuk ke dalam rumahmu. Dia berkata, oke Tuhan, saking gembiranya dia berkata, aku akan bayar kepada orang-orang yang sudah saya peras. Ya, saya kembalikan 4 kali lipat. Dan separuh dari harta saya akan jual dan saya bagikan kepada orang-orang miskin. Dia membayar harga supaya apa, saudara? Supaya Tuhan hadir di sana. Nah, kadang-kadang kita tidak mau menaruh korban di atas mesbah keluarga kita. Dan kita selalu berharap Tuhan akan hadir dan semua akan baik-baik saja. Saya bilang tidak. Dia harus hadir dalam rumah kita. Baru, saudara, rumah tangga itu bisa dibangun. Dan yang menarik di sini, saudara, ini ditulis oleh Salomo. Siapa itu Salomo, saudara? Salomo itu adalah anak Daud, anak Batseba. Ya, Batseba itu adalah istri Uria. Jadi ketika Daud melihat Batseba mandi, dia mengambilnya menjadi istrinya, saudara. Dan Salomo adalah anak kedua. Jadi bukan hasil perselingkuhan
Daud dan Batseba. Karena hasil perselingkuhan itu sudah meninggal, saudara. Ya, ini anak kedua dari Batseba. Dan waktu saya membaca ini, saudara, saya tertarik sekali. Kenapa? Karena Salomo itu memiliki pengalaman-pengalaman menarik di dalam membangun dan mengalami mesbah keluarga. Ya, saya melihat betapa hebatnya dia, saudara, dan saya melihat bahwa dia ada di dalam satu mesbah keluarga dan hasil yang keluar dari mesbah keluarga itu luar biasa hasilnya. Ya, kita akan belajar hari ini bagaimana Daud membangun mesbah keluarganya lewat kesaksian daripada Salomo, saudaraku. Coba lihat, saudara, apa fungsi dari mesbah keluarga sehingga Salomo itu menjadi hebat sekali, saudara. Ya, sehingga Salomo itu menjadi generasi-generasi bintang. Yang pertama coba kita lihat, saudara, mesbah keluarga mengapa begitu penting? Karena itu adalah kesempatan menanamkan visi rohani. Ya, saya ulang sekali lagi, saudara. Salomo mencatat, saudara, bahwa lewat mesbah keluarga lah, lewat family altar lah, saudara, Daud menanamkan visi rohani kepada dirinya, saudara. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa generasi kita ini membutuhkan Tuhan. Ya, generasi tanpa Tuhan akan dimusnahkan seperti pada zaman Nuh, seperti pada zaman Lot. Nah, mesbah keluarga itu adalah peran kita dalam kita membangun generasi yang takut akan Tuhan. Dan disitulah kesempatan kita tanamkan visi-visi rohani, saudara. Ya, kita menanamkan visi-visi yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, satu kali, saudara, Salomo menuliskan satu Amsal yang menggambarkan apa yang dia alami ketika dia masih kanak-kanak. Ini menarik sekali, saudara. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian ya, saudara ya. Coba kita lihat sama-sama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi Salomo bilang kepada pembacanya bahwa aku memberikan ilmu yang baik ini kepadamu. Dari mana, saudara? Dari pengalaman dia. Nah, dia ngomong pengalaman itu. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, dia masih tinggal di rumah siapa? Rumah Daud. Sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Jadi saudara perhatikan, dia masih kanak-kanak karena di situ ada keterangan masih lemah, saudaraku. Ya. Kemudian dikatakan apa, saudara? Aku diajari ayahku. Katanya kepadaku apa? Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, sama-sama saudara kita baca. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, dia sharing, saudara, di dalam Amsal pasal 4 ini. Dia berkata, aku punya sebuah pengajaran, aku punya sebuah pengetahuan yang aku dapat ketika aku masih lemah dan ada di rumah papaku. Dan sebagai anak tunggal dari ibuku, kita sudah tahu tadi, saudara, anak tunggal karena sebenarnya dia anak kedua yang lahir karena kokonya udah meninggal. Ya, nah dia berkata apa, saudara? Aku diajar sama papa. Papa bilang begini, setiap kali kita berdoa bersama, setiap kali dia memberikan nasihat, dia selalu bilang, ingat ya Salomo, perolehlah hikmat, peroleh pengertian. Ingat ya Salomo, peroleh hikmat, peroleh pengertian. Jangan pernah engkau tinggalkan hikmat. Kalau semua sudah habis, ingatlah hikmat yang terakhir yang harus engkau peluk. Itu terus disampaikan, saudara. Nah, saudara, ini menjadi satu rekaman yang kuat sekali di dalam alam bawah sadar seorang Salomo. Karena saya melihat begini, saudara. Waktu kita mengabaikan waktu-waktu yang terbaik kita,
Kita melewatkan mesbah keluarga, maka Anda sedang melewatkan visi rohani yang Anda bisa tanam. Saudara, Daud menanamkan ini kepada siapa? Kepada Salomo. Ingat baik-baik, Anda kan tahu Amsal 1 dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, dia diajarkan tentang visi rohani. Kamu harus suka hikmat, kamu harus pegang hikmat, kamu harus utamakan hikmat, kamu harus pelihara dia. Kalau engkau pelihara dia, engkau mengasihi hikmat, hidupmu akan dijaga, saudara. Nah, kenapa saya berani berkata bahwa visi ini tertanam kuat di dalam pikiran dan alam bawah sadar dari seorang Salomo, saudara? Satu kali ada sebuah peristiwa, ya. Beberapa kali saya sempat sharing sama teman-teman. Ya, saya bilang begini, saudara. Ya, peristiwa ini berkata begini. Satu kali ketika Salomo ini selesai dinobatkan jadi raja, dia mempersembahkan persembahan di Gibeon. Nah, waktu dia mempersembahkan korban, saudara. Nah, saudara perhatikan ya, papanya suka bangun mezbah, anaknya suka bangun mezbah. Ya, ini menarik. Nah, dia datang ke sana mempersembahkan korban di Gibeon. Setelah dia mempersembahkan korban, dia tidur, saudara. Malam harinya Tuhan datang kepada dia. Ya, Tuhan datang kepada Salomo di dalam mimpi dan Tuhan bilang begini kepada dia, Salomo, saya ingin memberikan kepadamu apa yang aku ingin berikan. Coba kamu minta apa? Saudara, ini yang membuat saya kaget, saudara. Dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 sampai dengan 10. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, ini apa saudara, kenyataan apa mimpi? Mimpi, saudara. Ya, dalam mimpi itu terjadi percakapan, terjadi sebuah tawaran dari Tuhan, minta apa yang hendak aku berikan. Berkatalah Salomo di dalam mimpinya itu, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku. Dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Nah, yuk baca bareng nih. Berilah sekarang kepadaku apa saudara? Hikmat dan pengertian. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini, saudara? Nah, kita ini saudara, saya membayangkan orang yang mimpi tidak punya skenario. Orang yang mimpi tidak bisa mengatur saya mau minta apa. Orang yang mimpi itu seperti lihat film walaupun dia ada di dalamnya. Tapi dia tidak bisa pengen apa, ngambil keputusan, stop, berhenti, atau pergi, atau keluar, atau mundur. Tidak bisa, karena itu mimpi. Tetapi saudara, yang keluar dari mimpinya apa? Aku minta hikmat dan pengertian. Nyambung tuh saudara dengan Amsal 4. Karena ternyata di Amsal 4, Salomo menceritakan pengalamannya di dalam mezbah keluarga. Papa selalu tanam visi rohani. Papa selalu berkata, ingat ya Salomo, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Ingat ya Salomo, kasihilah hikmat, kasihilah pengertian. Ingat ya Salomo, tetap pegang dia, jaga dia, peliharalah hikmat. Jadi terus menerus masuk saudara, sebuah visi yang ditanam. Dan ketika dia bermimpi saudara, di dalam ketidakpengertiannya sendiri saudara, maka itu yang keluar. Dia minta hikmat dan pengertian. Tuhan berkata, kamu minta hikmat, tidak minta kekayaan, tidak minta nyawa musuhmu. Aku berikan kekayaan kepadamu, aku berikan keperkasaan, keluasan, kelimpahan kepadamu. Saudara, jangan sampai ini hilang dalam keluarga kita. Jangan sampai kita mengabaikan ini, saudara. Justru di mezbah keluarga kita lah, saudara. Itu kesempatan kita tanamkan bahwa Tuhan yang utama.
Kita tanamkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di masa-masa sukar anak-anakku, engkau ingat berseru hanya kepada Tuhan. Di masa-masa engkau tidak tahu harus ngomong apa, engkau lari sama Tuhan. Di situ kita tanamkan visi-visi rohani. Anda bisa bayangkan saudara, mengapa menjadi kekhawatiran kita sebuah generasi yang lahir tidak mengenal Tuhan. Karena mesbah keluarga sudah hampir punah. Seandainya jemaat ini, jemaat HCC dan saudara yang mungkin mendengarkan dari gereja lain. Saudara, seandainya kita sepakat, ayo kita bangun mesbah keluarga. Untuk apa? Sebagai satu kesempatan kita tanamkan visi rohani, tanamkan tentang Tuhan. Kita ajar mereka menyembah, kita ajar mereka berseru di dalam nama Tuhan, saudara. Saudara berkata, Pak, anak saya masih kecil, Pak. Pak, anak saya lari sana, lari sini. Saudara, saya selalu bilang, saudara, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Memang tubuhnya, motoriknya, dan psikologisnya, secara psikologis, memang dia masih suka main. Punya durasi yang pendek. Tapi jangan salah, kita tidak berbicara kepada jasmaninya. Kita sedang berbicara kepada spiritualnya. Kita bicara kepada rohnya. Kita bicara kepada jiwanya. Bahkan saya mau bilang sama saudara bahwa penelitian mengatakan yang pertama kali terbuka bagi seorang baby di dalam kandungan adalah telinganya. Dan yang terakhir kali tertutup ketika seseorang mati adalah telinga. Mungkin dia tidak mengerti saudara, mungkin dia tidak memberi respon. Tapi kita sedang mengajarkan sesuatu. Kita sudah banyak belajar mengenai transformasi hati. Bagaimana orang itu bisa terganggu jiwanya sejak dari dalam kandungan, saudara. Ketika emosional seorang ibu terganggu, ketika dia mengalami tekanan, itu pengaruh pada babynya. Apalagi anak kita usia 2 tahun, usia 3 tahun, ajarkan dia bagaimana mereka berseru di dalam nama Tuhan. Pak, enggak bisa Pak, saudara, mereka TikTok bisa. Anda putarkan film, berulang-ulang, mereka bisa ikut persis lagunya, persis gerakannya. Kenapa kita mengalah? Dunia bisa mencekoki mereka dengan hal-hal yang terus-menerus dan mereka bisa mencontoh. Dan kita bangga menjadi sebuah guyonan. Dan kita ketawa ketika melihat mereka lucu ya, ikut TV, lucu ya, ikut tren. Tapi kita tidak pernah nanam mereka sesuatu yang rohani. Dan mereka buta, mereka tidak bisa mengikuti keserupaan dengan Kristus. Dan mereka ikut keserupaan dengan dunia. Karena kita mengabaikan ini di dalam rumah kita, saudaraku. Jadi mari kita bangun. Salomo memberikan sebuah contoh kepada kita. Bahwa betapa pentingnya sebuah mesbah keluarga yang kita bangun. Karena dia sudah mengalaminya. Nah kita lihat lagi saudara, lewat pengalaman Salomo. Ya, kenapa kita perlu membangun mesbah keluarga? Karena mesbah keluarga atau family altar adalah kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai. Ya coba kita baca, ini Amsal Salomo nih. Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 9 saudaraku. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Dan suatu kalung bagi lehermu. Ya dikatakan apa saudara? Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan apa? Ajaran ibumu. Salomo menuliskan betapa pentingnya pengajaran seorang ayah. Dan juga, betapa pentingnya didikan seorang ayah dan betapa pentingnya apa? Ajaran seorang ibu, saudara. Salomo ingin berkata, peran keduanya jalannya seimbang. Bukan hanya papa saja, bukan hanya mama saja. Tetapi Salomo berkata, aku ada di keluarga itu, Daud dan Batseba, papa dan mama. Aku dapat didikan dari papaku, aku dapat pengajaran dari ibuku. Dan itu hebat sekali saudara. Jadi ini kesempatan kita tanamkan nilai-nilai.
Kita tanamkan nilai-nilai bukan dalam bentuk bentakan, dalam bentuk amarah, tetapi sebuah nilai yang diajarkan, diulang-ulang saudara, sampai mereka benar-benar mengerti tentang nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Nah, saudara, Amsal 31 memberikan kita catatan tambahan, ya, mengenai peran dari ibunya. Coba kita lihat sama-sama, saudara. Coba lihat Amsal pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ya, dikatakan apa? Inilah perkataan Lemuel. Saya penasaran, saudara, siapa yang tulis nih Amsal 31? Ya, saya pikir ditulis oleh Lemuel, Raja Masa. Saya cari di ensiklopedia. Ya, saya buka kamus-kamus semua, saya cari artikel-artikel, saudara, saya menemukannya. Lemuel adalah nama lain dan nama panggilan dari Salomo. Saya nggak tahu apakah itu nama kecilkah. Tapi dia dikatakan inilah perkataan Lemuel, Raja Masa. Ternyata itu adalah nama lain dari Salomo. Anda bisa cari, saudara, Anda bisa lihat. Yang diajarkan ibunya. Jadi dia cerita nih, saudara, dalam Amsal. Inilah Lemuel katanya, ya. Saya ini diajar oleh ibunya. Lemuel seolah-olah dia pihak ketiga, saudara. Tapi dia tuliskan ada seorang bernama Lemuel, Raja Masa, diajar ibunya. Apa yang kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Wah, saudara, perhatikan baik-baik. Di situ ada kira-kira 31 ayat. Ya, dan kita akan bagi dua, saudara. Ayat 3 sampai 9, saudara, perhatikan baik-baik. Nasihat yang diberikan adalah ini, saudara. Waspada terhadap wanita yang dapat menghancurkan raja-raja. Ya, dibilang hati-hati sama wanita. Wanita itu bisa menghancurkan raja-raja. Kenapa dia tulis itu, saudara? Karena dia adalah buktinya. Kalau Batseba ini kurang bijaksana, saudara, kerajaan Daud itu bisa goyah. Daud tergoda sama Batseba walaupun inisiatifnya dari Daud. Tetapi dia mau bilang, saudara, seorang raja pun lemahnya sama wanita. Hati-hati. Karena dia adalah ibunya raja, saudara. Dan dia adalah orang yang mengalami bagaimana raja begitu digoda aja itu bisa jatuh, saudara. Bahkan dia bilang begini, saudara, tidak pantas minum anggur atau minuman keras, sebab ia akan melupakan ketetapan dan kehilangan belas kasihan. Minuman keras hanya untuk orang yang akan binasa, saudara. Itu nasihat dari ibunya. Nah, kita orang tua, Anda juga harus beri contoh. Tidak bisa Anda ngerokok, Anda larang anak saudara merokok. Tidak bisa Anda minum minuman keras, Anda larang anak saudara minum minuman keras. Hilang semua kuasa perkataan Anda. Pak, itu untuk raja, itu buat pemimpin. Kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda ingin menjadi seseorang yang diangkat Tuhan, maka ini pengajaran. Ini ketetapan, saudara. Tadi kita baca ada mesbah keluarga formal, lewat kita ketemu, lewat kita ngajar, lewat kita tanam visi. Oke? Ada mesbah keluarga informal. Untuk apa? Untuk anak-anak lihat apa yang kita ajar. Tangkap ya, saudara ya. Nah, ketika saudara ini memberikan nasihat, maka di dalam informal anak-anak akan melihatnya. Nah, kita harus tunjukkan, saudara. Dan apa? Batseba mengajarkan kepada Salomo, hati-hati dengan minuman keras. Ya. Bahkan dikatakan apa? Seorang raja harus penuh kemurahan hati, bersikap adil dalam mengambil keputusan, serta menolong orang yang tertindas. Dan ayat yang ke-10 sampai dengan 31, saudara, itu nasihat dari Batseba kepada Salomo dalam hal memilih istri yang cakap. Dia sudah wanti-wanti, saudara. Ini ya, kamu harus tahu, saudara. Ya, kamu harus tahu Salomo, kamu harus tahu Lemuel, bahwa kamu harus memilih istri, ini kriterianya, disebut semua, saudaraku. Nah, waktu kita baca ini, saudara, nyambung dengan Amsal yang tadi. Dia berkata, jangan lupakan didikan ayahmu dan jangan lupakan ajaran ibumu.
Dan ternyata kita melihat selain papanya yang mendidik dia, ternyata mamanya juga memberikan ajaran. Di mana didapatkan itu oleh Salomo? Di dalam keluarganya, di dalam mezbah, di dalam family altar keluarga mereka. Ini satu pengalaman yang luar biasa, saudara. Ya, pengalaman di mana dia menceritakan tentang hidupnya dan memang benar-benar itu adalah bagian yang harus kita alami juga. Kalau kita ingin menjadi orang-orang atau memiliki anak-anak yang penuh dengan hikmat seperti Salomo, saudaraku. Memang tidak mungkin bisa menyamai dia karena itu anugerah daripada Tuhan. Tapi saya yakin saudara, kalau kita mengajarkannya, kita bisa ajar apa saudara? Ajarkan moral. Sepanjang hari kita ketemu malam hari, kita ajarkan mengenai moral. Kita ajarkan mengenai tontonan apa saja. Ya, kita mengajarkan bagaimana pertumbuhan fisik mereka. Ya, bagaimana hidup dengan baik dan benar. Kita ajar mereka bagaimana membelanjakan uang. Ya, kita ajari mereka saudara bagaimana memakai barang-barang. Kita ajari mereka bagaimana menghargai orang lain. Kita ajari mereka bagaimana tanggung jawab. Itulah nilai-nilai dan mezbah keluarga adalah kesempatan untuk kita mengajarkan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kerajaan seperti yang dilakukan oleh Daud dan Batseba. Jadi kita melihat betapa pentingnya saudara, family altar itu ada di dalam keluarga kita. Supaya apa? Ada satu generasi yang lahir, ada generasi ilahi yang keluar dari keluarga kita saudara, dan itu menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, apa fungsi daripada mezbah keluarga? Yaitu apa? Sebuah kesempatan untuk membangun kebersamaan. Ya, kesempatan untuk membangun kebersamaan. Ini adalah Mazmur Daud. Nah, kita lihat dari papanya sekarang. Ya, Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Dikatakan begini, saudara. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, apa saudara? Kehidupan untuk selama-lamanya saudara. Saudara, disinilah seharusnya di dalam mezbah keluarga lah kita membangun yang namanya quality time. Ya, waktu-waktu yang berkualitas saudara. Bukan hanya tanam visi, bukan hanya ngajar nilai-nilai, tetapi juga ini kesempatan membangun kebersamaan. Anda bisa mengenal, Anda bisa saling tahu, Anda bisa paham, Anda bisa rasakan aura dari anak-anak saudara, Anda bisa lihat mereka dan mereka juga bisa merasakan aura itu saudara. Dan semua itu akan membangun kedekatan spiritual. Orang kalau sering ketemu secara fisik, kita akan bisa dekat saudara. Lebih gampang kita akan akrab. Nah, kalau kita ini membangun sebuah mezbah keluarga, maka ikatan secara spiritual itu jadi kuat. Dan itu sangat-sangat penting saudara. Anda tidak akan selamanya ada bersama dengan anak-anakmu. Engkau tidak selamanya ada mengikuti dia sampai menikah. Tetapi saudara, kalau bonding ikatan secara spiritual sangat kuat, ketika terjadi satu dosa di dalam kehidupan anak saudara, Tuhan bicara sama saudara. Anda bisa langsung tahu, Anda bisa langsung ngerasa, Anda bisa ngerti anak ini sedang salah jalan apa tidak. Dan memang itu harus terjadi saudara, makanya dia berkata apa? Alangkah baiknya kalau kita itu rukun sama-sama. Ya, dan sebenarnya saudara kalau ada mezbah keluarga, suami istri yang bertengkar itu biasanya damainya cuma sehari. Jadi bertengkar saudara pagi, ya karena malam harus berdoa, biasanya mereka damai dulu saudara. Ya, itu bagusnya. Anak-anak juga melihat, oh iya ternyata memang agak ngambek-ngambek dikit. Tapi karena harus berdoa sama-sama saudara, maka harus rukun dulu.
Dan diandaikan apa saudara? Daud berkata apa? Seperti pengurapan. Dan yang disebut tidak main-main, pengurapan Harun itu imam besar. Yang hanya dia yang bisa masuk setahun sekali ke ruang Maha Kudus. Seperti apa pengurapan di kepala Harun saudara. Kemudian meleleh ke janggut sampai ke leher jubahnya. Waduh, itu luar biasa. Jadi betapa luar biasanya ketika kita membangun mesbah keluarga, kita membangun kebersamaan secara spiritual, secara rohani saudara. Bahkan dikatakan apa? Ada berkat kebersamaan itu, ada berkat dari kerukunan itu apa? Dikatakan apa? Dikatakan ada berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mau bilang saudara begini saudara. Kisah-kisah di Alkitab ini ya, terutama antara Daud dan Salomo. Saya menemukan saudara, satu-satunya anak raja yang kerinduan, gairahnya, bahkan pengenalannya akan Tuhan itu sama, itu hanya Salomo. Jadi begini ya saudara ya, Daud itu punya banyak istri dan ada banyak anak laki-laki. Tetapi semuanya hanya mikiri jabatan. Absalom, Adonia. Bahkan Adonia gara-gara pengen jadi raja, dia kumpulkan semua saudara tirinya. Karena kan banyak istri. Ya, jadi satu papa banyak istri. Anak laki-laki semua, ayo aku ngadakan pesta. Datang semua saudara. Sampai di sana dibunuh semua anak raja. Mati semua. Supaya dia menjadi putra mahkota. Jadi dia tidak menemukan anak-anaknya yang sevisi, yang sepaham, yang segairah, yang sama kerinduannya dengan dia. Kecuali Salomo. Dari mana dia dapatkan itu saudara? Dari kebersamaannya. Dari kerukunan kebersamaannya dalam membangun apa? Membangun kehidupan rohani daripada Salomo. Memang dibantu oleh Nathan kalau Anda baca saudara. Bahkan saudara, Ketika dia ingin membangun bait Tuhan, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan boleh enggak Tuhan saya bangun bait Allah, saya pengen bangun gereja supaya Tuhan itu sudah sekian puluh tahun ada di tenda. Ya, tabut ini saya bawa dari rumah Obed-Edom, saya taruh di tenda. Tuhan belum punya rumah, izinkan saya membangun rumah Tuhan. Tuhan bilang enggak bisa, aku enggak mau kamu bangun rumah, kamu tuh penuh darah tanganmu. Nanti anakmu Salomo yang bangun. Saudara dibilang apa kepada Salomo? Salomo, kamu akan bangun rumah Tuhan. Seluruh harta saya kasih. Saudara itu ribuan ton, mungkin belasan ribu ton emasnya saudara. Bahkan perak itu dipakai untuk menyalut ya jadi plesteran dinding bait Tuhan. Saking banyaknya saudara. Nah kita lihat saudara, akhirnya apa? Dia percayakan kepada siapa? Kepada Salomo. Bahkan ketika dia mati saudara, ini perhatikan baik-baik saudara. Ini semua sama, nyambung semuanya. 1 Raja-Raja pasal 2, 1-4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Nah perhatikan, orang tua kalau mau bicara wasiat, dia cari anak mana? Anak yang dekat. Oke? Anak yang sevisi dengan dia, anak yang rukun sama dia, anak yang tahu tentang kehendak papanya. Ya walaupun mereka banyak saudara, tapi pasti yang dipanggil anak yang dilihat paling kompeten. Dia panggil saudara menjelang matinya, dia panggil anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Kuatkan hatimu, berlakulah seperti laki-laki. Ya, lihat ya saudara ya. Artinya apa? Selama ini kamu bergantung sama papa. Selama ini papa enggak ada, kamu rasa enggak bisa. Kamu jadi raja, papa jadi backup, kamu berani maju. Bentar lagi papa mati. Kuatkan hatimu, kamu harus jadi laki-laki. Artinya apa saudara? Salomo itu dekat banget sama papanya. Kalau papa enggak ada saya gimana? Kalau papa enggak ada saya bagaimana? Apa bisa enggak? Dia bilang sebelum dia mati. Berlaku seperti laki-laki. Ini menunjukkan kedekatannya saudara. Makanya dia tuliskan dalam Mazmur tadi bahwa dalam kerukunan ada pengurapan. Nah lihat lagi saudara. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu.
dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki. Banyak loh saudara, tapi hanya satu yang lolos. Tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dia ngomong rohani kepada Salomo. Kenapa saudara? Karena dia punya bonding spiritual. Dia punya ikatan spiritual dengan Salomo. Dia ajarkan visi rohani, dia terima saudara. Dan mereka sering doa bareng, mereka sering sama-sama, mereka punya ikatan spiritual. Ketika bicara rohani, Salomo tidak asing. Coba Anda bicara sama anak-anak saudara tentang game, mereka akrab. Anda bicara kepada anak-anak saudara tentang Tuhan, asing enggak? Kalau dia bilang, bosan Pak, asing. Apalagi online, perhatikan aja tuh anak-anak saudara. Rindu enggak ibadah atau ngantuk-ngantuk? Kalau bicara tentang Tuhan dia asing, berarti visi rohani belum tertanam dalam hidup mereka. Ngomong begini saudara, ini berat. Tapi Salomo ngerti, dia tahu semua. Apa yang papanya ngomong dia tahu semua saudara. Kerinduan papanya dia tahu semua. Bangun bait Tuhan kayak apa modelnya, dia terima petunjuk Tuhan. Dan saudara dia mengerti benar apa yang papanya maksudkan. Mari saudara, kita harus sadar ini. Betapa pentingnya saudara membangun mesbah keluarga. Salomo sudah memberikan apa? Sebuah contoh. Dan Anda lihat hasilnya. Ya, Anda lihat hasilnya saudara, sepanjang hidup Salomo. Ini kekayaan pemerintahan Salomo yang tercatat dalam satu pasal perikop di Alkitab, dalam satu raja-raja. Ya, itu pasal yang keberapa itu? Ya, dalam satu raja-raja, kitab satu raja-raja saudara. Dia memiliki 12.000 ekor kuda, 4.000 kandang untuk kuda, 666 talenta emas yang diterima tiap tahun. Ya, jadi dia pendapatan tahunannya emas 25 ton. Ya, dia dapat saudara 540 talenta emas dari Ofir dan Seba, sekitar 20,5 ton. Dan karena emasnya sangat banyak, dia buat 500 perisai dari emas. Nah, ini yang diambil oleh Raja Babel. Ketika itu Hizkia pamer, lihatlah bait Allah. Diambil semua, dibawa ke Babel. Ya, memiliki kapal-kapal yang membawa emas, perak, gading, kera, dan burung merak. Oh, kera ternyata barang bagus tuh saudara, ternyata di zaman Salomo. Ya, sekarang masuk kebun binatang. Ya, segala perkakas minuman dan barang-barang istana terbuat dari emas murni. Minum aja loh saudara, itu pakai emas gelasnya. Kalau kita ke sana ya garpunya dicopot satu. Barang-barang berharga dari batu permata lainnya. Bahkan di masa pemerintahan Salomo, perak itu seperti batu banyaknya. Jadi kalau saudara jalan, aduh kesandung perak saudara. Ya ditendang begini, perak yang digelinding saudara. Luar biasa saudara. Ini semua dari mana? Karena ada sebuah proses, ada sebuah mesin bernama mesbah keluarga. Di mana di sanalah ditanamkan benih-benih keberhasilan, benih-benih kesuksesan, benih-benih takut akan Allah, benih-benih hikmat, benih-benih pengharapan, benih-benih iman. Dan ketika benih itu bertumbuh menjadi besar saudara, maka orang yang memilikinya memiliki kesuksesan untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak kita saudara, itu bisa lebih sukses daripada kita secara keuangan. Tapi mereka harus punya dasar yang kokoh. Dan di mesbah keluarga lah kesempatan kita saudara untuk melatih mereka. Melatih diri kita, menyampaikan kebenaran, menanamkan visi-visi rohani saudara. Mari jangan lupakan 3 hal ini saudara. Ya, bahwa family altar, mesbah keluarga adalah kesempatan untuk kita tanamkan visi rohani. Ya,
bahwa mesbah keluarga adalah kesempatan kita mengajarkan nilai-nilai, saudara. Bahwa mesbah keluarga itu kesempatan untuk membangun kebersamaan, satu ikatan secara rohani, saudara. Supaya pengurapan daripada Tuhan itu mengalir turun kepada anak-anak kita. Supaya ada nama Tuhan dipanggil dalam generasi berikutnya. Maka saya percaya, saudara, kalau kita secara rutin, secara komitmen kita lakukan ini, saudara. Memang tidak sempurna, tapi saya yakin bisa kita kerjakan dengan melatih diri kita, melatih anak-anak kita. Maka akan ada generasi-generasi, keluarga-keluarga yang memanggil nama Tuhan. Dan kalau semuanya sudah siap, saudara, generasi-generasi baru ini memanggil nama Tuhan, maka akan ada satu umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara belum menyiapkan roti dan anggur ya yang diganti dengan roti tawar dan sirup, ya saudara bisa siapkan segera karena kita akan sama-sama mengambil bagian, saudaraku, sambil kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara sudah memiliki kedua bahan ini, letakkan saja sambil saudara datang sama Tuhan. Ya, sementara musik mengiringi kita, saudaraku, mari datang sama Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimanakah dengan mesbah yang ada di rumah kita? Apakah itu hanya berupa reruntuhan? Apakah kita selama ini makan hanya dari khotbah para hamba-hamba Tuhan? Tapi kita tidak pernah punya mesbah sendiri. Kita hanya bergantung kepada pengetahuan orang lain. Kita hanya bergantung kepada iman orang lain. Anak-anak kita juga bergantung kepada iman orang lain. Mereka tidak lihat itu di dalam rumah. Maka marilah saudaraku, jadikan family altar, jadikan mesbah keluarga ini menjadi satu alat yang sangat efektif untuk kita membangun iman keluarga kita. Disinilah kesempatan kita, saudaraku. Kalau Anda diberi kesempatan hari ini, datang sama-sama dengan keluarga saudara. Sementara musik mengalun, lagu bagian ref saja diangkat dengan lembut sekali. Kita menyembah Tuhan, saudaraku. Haleluya. Tuhan, biarlah Engkau dapati ada setiap keluarga demi keluarga yang memanggil nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, keluarga kami tidak bisa dibangun, bahkan sia-sia kami mengusahakannya, kalau bukan Tuhan yang campur tangan. Kami terbatas, kami bukanlah suami atau bapak yang sempurna. Kami tidak bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, kecuali Tuhan hadir di rumah kami. Kami tidak bisa mengampuni seperti Engkau mengampuni kami, kecuali Engkau hadir di rumah kami, Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa menjamah anak-anak kami. Karena hanya Engkau yang bisa mengubah hati suami kami. Karena hanya Engkau yang bisa mengubah hati setiap manusia. Kalau Engkau hadir dalam rumah kami, maka rumah tangga itu akan dapat dibangun. Tapi izinkanlah Tuhan, kami membangun mesbah supaya ada tempat untuk Engkau hadir. Ada tempat untuk memanggil nama-Mu. Ada tempat untuk memuliakan Engkau. Ada tempat untuk berseru kepada nama Tuhan. Dan ada korban yang naik kepada Tuhan, yang menjadi sebuah persembahan yang harum bagi-Mu, Tuhan. Sama-sama. Jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Sama-sama jadi doa kita pagi ini, yuk. Ya Tuhan, kami berdoa. Kami datang kepadamu di dalam doa kami, Tuhan.
Jadikan kami bait yang suci. Tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan wargaku. Amin. Sama-sama kita angkat. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan wargaku. Saudara, mari kita angkat roti ini tangan kanan kita. Saya percaya hari ini ketika kita bersama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka kita kembali diingatkan akan korbannya, akan kasih setianya, akan penebusannya atas kita. Jangan sampai karya Kristus yang begitu mulia ini hilang pada generasi kita dan dilupakan oleh anak-anak kita. Biarkanlah hari ini kita bersama dengan anak-anak kita kembali mengingat, baik generasi kedua, generasi ketiga, kita mengingat bahwa ada Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mati bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita? Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini, saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah menebus dosa kita? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Jadikan aku, amin, 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 yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Sama-sama katakan. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan wargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan buat pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk satu contoh dari hamba-Mu Salomo. Sekalipun dia tidak sempurna, tetapi Tuhan kami melihat
betapa bermanfaatnya, betapa sangat luar biasa kuatnya. Pada waktu kami memiliki mezbah itu di dalam rumah kami. Itulah sebabnya mengapa Obed-Edom diberkati. Karena di situ Tuhan hadir. Dan mereka belajar menghormati Tuhan. Biarlah Tuhan kami dan seisi rumah kami juga menghormati Engkau. Kami tahu memperlakukan Engkau dalam hidup kami. Menjadikan Engkau Tuhan dan penguasa tunggal. Menjadikan Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah itu diketahui oleh anak-anak kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami. Biarlah anugerah dan kebaikan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Memberkati pemimpinnya. Memberkati kepala negara, para menteri dan kepala-kepala daerah. Supaya Tuhan memberikan mereka hikmat dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu ada masanya. Ada waktu Tuhan. Semua ini akan selesai. Sampai genap seperti yang Engkau izinkan terjadi. Selama masa itu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. Engkau menguatkan kami yang lemah. Engkau menyembuhkan kami yang sakit. Memberikan kami jalan keluar ketika kami terjepit. Dan memberkati kami dan memelihara kami di masa-masa kekurangan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang hadir dalam setiap rumah tangga jemaat. Mulai hari ini Tuhan, bekerjalah dengan damai sejahtera-Mu. Bekerjalah dengan kekuatan kasih-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan dengan kekuatan daripada pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah segala berkat anugerah, kasih setia Tuhan, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, biarlah terjadi atas rumah tangga kita, atas hidup kita, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Biarlah kita terima semua demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.